Halo guys, welcome to back my channel, channel YouTube Privasan AKA. Dan pada kesempatan kali ini kita mau ngopi. Apa itu ngopi? Ngopi adalah ngobrol happy dengan tema bisnis Ayo Nandur. Nah, jadi kita di sini kedatangan narasumber dari Mas Arif. Beliau ini adalah perintis dari bisnis Ayo Nandur ini. Dan kita di sini bakalan ngobrol-ngobrol terkait banyak hal guys. Mau itu peluangnya, keuntungannya, suka dukanya, dan tentunya masih banyak lagi. Saya ingatkan kembali bagi teman-teman semua yang belum subscribe channel YouTube ini, silahkan di subscribe terlebih dahulu agar nantinya menerima notifikasi ketika kita mengupload video terbaru. Seperti apakah keseruan ngobrol happy kita pada hari ini? Pokoknya langsung aja check it out. Halo Mas Arif. Halo Rifa, Gimana Mas sekarang kabarnya Mas? alhamdulillah sehat-sehat. Sekarang kesibukannya ngapain aja Mas? Kesibukannya nganggur sama nandur-nandur ini. Oh gitu, berarti cocok sama namanya ya, namanya Ayo Nandur gitu ya Mas ya? Iya betul. Jadi kan kita di sini kemarin dapat request Mas dari teman-teman terkait dari Kak, jelasin dong kayak misalnya bisnis Ayo Nandur itu seperti apa sih? Soalnya kan kemarin pernah lihat di Instagram juga di Ayo Nandur kayak gitu. Jadi itu mereka pada ibaratnya pada pengen tahu Kak terkait dari bisnis ini seperti apa sih kayak gitu. Sebenarnya dari Mas Arif itu dulu kuliahnya ngambil jurusan apa Mas dan juga lulusan berapa kayak gitu? Oh iya, kebetulan sih dulu aku emang ngambilnya di pertanian kayak gitu di Undip, di program studi agroekoteknologi, angkatan pertama. Ya angkatan pertama, kalau nyebutin tahunnya nanti kelihatan Oke, tuanya gitu ya. siap. Angkatan pertama aja kayak gitu. Terus Oke, kalau oke, oke. lulusnya sih eh, agak telat dikit kayak gitu, sekitar ya semester 10 kayak gitu. Ya gara-gara Oh, oke, ngurusin oke, Ayo oke. Nandur ini, lulusnya tahun 2018 sih. Iya, iya, iya. Itu sebenarnya apa namanya? Sejak kapan sih dari Mas Arif itu kayak ibaratnya tertarik ke bisnis ini Mas? Dan juga kenapa sih kok alasannya kok masuk ke Ayo Nandur? Sebenarnya kan yang namanya bisnis itu banyak Mas, bukan hanya Ayo Nandur aja. Tapi kenapa kok lebih tertarik ke situ? Gitu Mas. Mungkin bisa dijelasin alasannya Mas? Oh iya, jadi ini sih kalau kenapa sih kok aku tertarik sama bisnis ya edukasi ya SMA kayak gitu, emang udah milih jurusannya pertanian kayak gitu. Jadi mungkin aku salah satu orang yang nggak salah jurusan kayak gitu, tapi Ah. salah kampus. Oh ya memang masih sejalan kayak kan di pertanian. Terus jadi ya aku punya ketertarikan lebih di bidang pertanian itu. Terus di semester 2 sih sebenarnya udah apa nyoba-nyoba buat nanam-nanam sendiri kayak gitu. Cuma apa ya? Ya dulu ada sebutannya benih eceran kayak gitu. Jadi aku nyoba nanam sendiri terus kepikiran juga kenapa aku bikin kayak gini juga kayak gitu. Tapi ya dulu waktu semester 2 kayak gitu kan juga masih sibuk-sibuknya kuliah, praktikum, terus juga setelah itu ada organisasi, akhirnya baru kesampaian bikin usaha Nandur itu di semester 7, jadi di tahun 2017 kayak gitu, Oke, awal. oke. Terus eh, ya memang karena apa ya, ya backgroundku kan juga pertanian kayak gitu, terus ya eh, ya salah satu yang aku percaya sih kalau saya kita punya sedikit ilmu, kalau bisa ya kita bagikan juga ke orang-orang kayak gitu. Nah di Ayo Nandur itu bisa memfasilitasi aku sama teman-teman kayak gitu buat ya membagikan sedikit ilmunya kita, siapa tahu buat orang lain juga. Gitu. Oke. Sekarang terkait ini Mas, apa namanya? Kenapa sih kok namanya Ayo Nandur Mas? Itu kan apa ya bahasa Jawa apa sih kayak Ayo Nandur itu? Kenapa Mas namanya Ayo Nandur Eh, gitu? bahasa bahasa Jawa sih itu. Jadi memang eh, sebenarnya sih ya nggak sengaja juga ketemu sama nama Ayo Nandur itu. Jadi dulu waktu sebelum mulai bisnis kayak gitu kan aku mau mulai bisnis kayak gitu. Terus aku bikin hashtag Ayo Nandur, foto sama Pak Wali Kota Semarang dulu. Terus pas mau bikin namanya itu kepikiran kenapa nggak pakai nama Ayo Nandur aja, kan udah foto sama Pak Wali Kotanya kayak gitu kan. Akhirnya ya pakai nama Ayo Nandur itu. Terus dari Ayo Nandur itu ya sebenarnya ada eh, ya maknanya juga kayak gitu. Dari Ayo Nandur itu kan pakai bahasa Jawa. Jadi memang ya ngangkat juga yang ngasih tahu juga kalau Ayo Nandur itu ya dari Jawa. Terus juga kita
ya bangga kayak gitu lah dengan bahasa kita sendiri, bahasa Jawa kayak gitu. Terus juga sebenarnya kan orang-orang Jawa dulu juga mereka kalau ngomongin soal pertanian itu kan ya mereka hebat-hebat banget kayak gitu. Mungkin kita salah satu yang peninggalan yang masih ada ya Pranoto Mongso kayak gitu. Terus juga sebenarnya masih banyak lagi ya warisan dari mbah-mbahnya kita yang sebenarnya terkait dengan pertanian. Cuma mungkin itu terputus di generasi mbahnya kita, itu nggak diturunkan ke orang tua kita atau bahkan mungkin ke sampai kita itu jarang kita ketahui kayak gitu. Tapi sebenarnya ya peradaban pertanian di Jawa itu juga sebenarnya luar biasa banget kayak gitu. Terus juga kenapa sih ya mungkin kalau orang di luar Jawa kayak gitu kalau ketemu teman-teman dari luar Jawa itu juga bingung nandur itu apa kayak gitu. Ya memang aku Benar-benar. jelasin juga itu artinya nanam kayak gitu. Jadi ya ayo nandur itu ajakan buat nanam. Kita kalau misalnya kita mau apa ya kita mau mengedukasi orang kan kita nggak bisa memaksa orang buat ya memaksa mereka buat nanam kayak gitu. Kalau kita ngasih mereka paksaan kayak gitu malah jatuhnya nanti mereka nggak tertarik buat nanam. Oh, kayak gitu, Ga. Iya, iya, iya. Terkait ini Mas, apa namanya? Sebenarnya dari bisnis itu apa aja Mas? Kayak misalnya kita mengedukasi dengan cara kita sosialisasi ataukah kita emang kayak ngejual produk-produk yang kayak misalnya biji dan juga lain-lainnya Mas? Mungkin bisa jelasin sedikit. Eva, sorry ini kayak videonya Sekarang terkait dari produk yang dijual Mas, itu apa aja Mas? ya kalau untuk produk itu kita emang awalnya pakai benih kayak gitu. Jadi emang ya orang kalau misalnya mereka mau belajar nanam kayak gitu mereka harus beli benih satu pack itu kan jumlahnya banyak banget gitu kan bisa sampai ribuan. Akhirnya kita ngemas benihnya itu dalam kemasan kecil-kecil jadi mereka bisa dapat harga yang lebih terjangkau terus juga dengan harga yang sama mungkin mereka bisa dapat beberapa jenis benih kayak gitu. Terus juga biasanya kalau orang nanam benih satu pack yang banyak itu paling nanam 1-2 kali setelah itu disimpan mereka lupa nanti nggak ditanam lagi kayak gitu atau mungkin bisa jadi hilang. Nah awalnya kita pakai benih itu terus kita juga ada pengembangan produk namanya kebun cilik. Jadi di kebun cilik itu kita udah nyediain pot, kemudian media tanam, benih, polybag, petunjuk penanaman juga. Jadi memang memudahkan orang buat belajar nanam karena di situ udah praktis, udah di situ juga ada petunjuk penanamannya. Jadi mereka bisa baca itu atau kalau misalnya mereka masih agak bingung-bingung di petunjuk penanaman juga kami kasih kontak kami. Jadi mereka bisa ya diskusi dengan kami kayak gitu. Terus kita juga ada produk hidroponik juga. Hidroponiknya ini juga hidroponik mini. Jadi ya mereka yang nggak punya lahan yang luas, kemudian juga mereka yang suka lupa nyiram kayak gitu, hidroponik ini sangat recommended kayak gitu. Jadi mereka ya paling ganti airnya seminggu sekali kayak gitu. Terus kita juga ada jasa juga untuk pelatihan workshop berkebun, kemudian juga kita sempat ada tur kebun juga kayak. Oh, kayak gitu. Berarti produknya ini lebih fokus ke sayuran Mas atau kayak emang dari misalnya kayak bunga ataukah gimana gitu Mas? Kalau produknya kita ada sayuran sama bunga. Kenapa sih kok kita pilih tanaman ini? Karena untuk sayuran itu relatif mudah dan cepat juga untuk panennya. Kalau misalnya kita nanam tanaman buah kayak gitu kan mungkin mereka nanam sekarang baru panennya 3-5 tahun lagi. Tapi kalau misalnya untuk sayuran, kemudian bunga, itu paling sekitar ya yang paling cepat 1 bulan kayak gitu bisa panen atau mungkin yang sayuran buah sekitar 3-4 bulan itu mereka udah bisa panen. Jadi mereka ya apa yang mereka lakuin kayak gitu hasilnya udah kelihatan duluan kayak gitu. Jadi mereka nggak harus nunggu lama-lama. Tapi ya kan kami sih dari mereka belajar dari hal-hal kecil itu terus nanti mereka bisa lanjut lagi buat nanam tanaman lainnya kayak gitu. Oke, oke. Pernah nggak sih Mas kayak misalnya kayak ngadain kegiatan yang misalnya kita melibatkan ke pihak-pihak lain, misalnya dinas pertanian ataupun lainnya kayak gitu Mas? Pernah nggak? Terus itu kayak acaranya ngapain aja gitu? Ya kalau kita sih
memang kita ada kerjasama juga dengan pihak luar juga, karena memang ya kalau sekarang istilahnya ya eranya kolaborasi kayak gitu. Kita, Mhm. dengan dinas dulu kan waktu kami kan sempat di Semarang kayak gitu, kita kerjasama dengan Dinas Pertanian di Kota Semarang, kita kerjasama untuk kegiatan tur kebun. Jadi mereka punya kebun kayak gitu, kita bantu untuk, mengelola kegiatan di sana. Kita ajakin anak-anak, anak muda juga buat, keliling kebun di sana, kita kenalin sama tanaman-tanaman di sana, kemudian kita juga ajari juga terkait, budidaya tanamannya seperti apa. Kemudian kita juga kerjasama juga dengan komunitas, kemudian organisasi juga untuk mengadakan kegiatan pelatihan-pelatihan. Kita juga ada kerjasama dengan ya pihak swasta juga, terus PKK, kemudian juga ke sekolah-sekolah juga untuk melakukan kegiatan edukasi tentang pertanian dan lingkungan, kayak gitu sih. Oh, oke oke. Berarti kan di sini ibaratnya emang kolaborasinya udah banyak banget ya Mas. Ibaratnya apa ya, biar ilmunya dari Ayo Nader itu benar-benar maksimal. Dari itu mulai lapisan masyarakat dari bawah sampai menengah ke atas itu biar ibaratnya mereka dapat ilmu yang namanya Ayo Nader kayak gitu ya Mas ya. Jadi ibaratnya apa ya, semua cara itu dilakukan agar yang namanya ilmu dari Ayo Nader itu bisa terserap merata kayak gitu Mas. Iya betul, jadi sih memang, ya kalau saran kami sih memang lebih ke anak-anak sama anak muda kayak gitu. Sebisa Mm-mm. mungkin kita ngenalin ke mereka tentang pertanian, ya harapannya sih mereka kayak bisa, lebih peduli dengan ya dunia pertanian, lingkungan, kayak gitu, sama makanan mereka sendiri kayak gitu. Ya kalau misalnya, eee, apa, kalau misalnya kayak kita, ngenalin ke mereka kayak gitu kan, ya nggak menutup kemungkinan kalau misalnya nanti mereka punya, keinginan buat terjun di dunia pertanian kayak gitu, atau misalnya mereka nggak terjun pertanian pun, ya mereka masih punya kepedulian kayak gitulah ke dunia pertanian kayak gitu. Oke, berarti emang di sini tuh sasarannya lebih ke ini ya Mas, apa namanya, anak-anak muda kayak gitu ya. Betul betul. Kalau kita ke anak-anak muda sama ke anak-anak sih. Jadi karena ya mereka yang apa ya istilahnya, mereka yang masih bisa ajak buat diskusi, kemudian juga, kita ya kita, ajari hal-hal yang baik kayak gitulah. Oke, kalau terkait dari anggota dari Ayona itu sendiri itu emang berapa Mas? Berapa orang? Terus ibaratnya apa ya, skill yang harus mereka miliki ketika kita apa namanya menjadi anggota Ayona itu apa Mas? Biar ibaratnya kayak apa ya, bisa membranding dari Ayona sendiri kayak gitu Mas. Ya kalau di Ayonando sih sebenarnya kita untuk, eee, ya tim di Ayonando kayak gitu kita sih untuk saat ini itu 3 orang kayak gitu. Mm-mm. Terus sempat ada penambahan orang, pengurangan orang kayak gitu, pergantian-pergantian gitu juga. Terus kita juga, kalau misalnya ada kegiatan yang ya kita butuh orang dalam jumlah banyak kayak gitu, kita kadang juga membuka ya kerjasama gitu dengan teman-teman, buat bantu kegiatan kita, kemudian juga buat bantu, produksinya kita juga kayak gitu. Nah kalau untuk skill sih sebenarnya ya, eee, ya kalau untuk pertanian itu sebenarnya bisa kita pelajari bareng-bareng kayak gitu. Mereka nggak harus punya basic pertanian, tapi yang penting mereka punya ketertarikan di bidang pertanian itu sih. Jadi kalau misalnya mereka punya ketertarikan, mereka biasanya, punya keinginan belajarnya lebih kayak gitu. Terus ya paling kalau untuk kegiatan-kegiatan kayak, pelatihan, kemudian juga, tur kebun kayak gitu biasanya kita, kasih mereka apa ya, pelatihan dulu untuk kegiatannya seperti apa, terus nanti cara meng-handle, pesertanya seperti apa, kayak gitu. Yang penting ya mereka punya ketertarikan di bidang pertanian itu aja sih. Oh, oke, berarti ibaratnya di sini tuh skill yang emang harus kita miliki. Ibaratnya kita cinta sama pertanian ya Mas. Masalah nanti ilmunya kan nanti bisa dipelajari sama teman-teman juga kayak gitu ya. Iya betul, heeh. Oke Mas, sekarang terkait dari produknya, produk yang dijual itu biasanya kita apa namanya produksi sendiri ataukah emang kita ibaratnya kayak kerja sama ke pihak-pihak lain buat bantu ibaratnya kayak produksi kita gitu Mas? Kalau untuk produk ayunan sih kita produksi sendiri kayak gitu, cuma memang ada beberapa part-part yang apa ya, kita
ambil dari produsen lain kayak gitu. Kayak benihnya itu kita ambil dari benih pabrikan. Karena memang kalau sesuai aturan yang aku tahu kayak gitu, kalau misalnya kita mau jual benih untuk komersil itu harus ada izinnya, kemudian juga untuk ngurus sertifikasinya itu bakal ribet banget dan butuh waktu bertahun-tahun kayak gitu. Jadi kita pakainya benih pabrikan dan juga dari benih itu ada daya tumbuh minimalnya. Jadi biar meminimalisir kalau misalnya orang-orang yang baru belajar nanam, itu kemungkinan gagalnya bisa ditekan kayak gitu, jadi lebih kecil lagi. Oh, oke oke. Berarti emang di sini ibaratnya kita nggak 100% produksi sendiri, tapi kita juga bekerja sama sama pihak-pihak lain juga gitu ya, Mas ya? Kalau Sinyalnya terkait, putus-putus, Rifa. oh ya, sekarang udah jelas ya, Mas ya? Udah jelas jelas. Oke. Dulu kan kantornya itu di Semarang ya, Mas ya? Tapi sekarang kenapa pindah di Kendal, Mas? Apa ada kendala atau gimana tuh? Iya, kalau dulu sih kita ya waktu awal-awal ngerintis kayak gitu emang aku ya untuk produksinya kayak gitu di kos kayak gitu. Terus? Terus kita difasilitasi sama kampus dari Undip, itu kita dikasih ruangan di inkubator bisnis di Undip di FEB. Jadi kita untuk kegiatan produksi, kemudian kita berkantornya di sana. Terus setelah kemarin tahun 2020 ada pandemi kayak gitu, awalnya sih kita masih jalan kayak gitu. Tapi karena kebijakan dari kampus untuk kegiatan di kampus harus dihentikan semua, akhirnya kami kemudian tenan-tenan yang lain juga akhirnya ya pulang ke kampung halaman masing-masing kayak gitu. Akhirnya kita ya kebetulan sih di tempatku ada rumah kosong juga, akhirnya ya kita nempati rumah kosong itu buat dijadiin kantor. Kebetulan juga di sampingnya ada sedikit kebun, jadi kita di situ kita bikin buat kebun ya kecil-kecilan kayak gitu buat percontohan, kemudian juga buat kita praktek kita buat nanam-nanam juga kita konsumsi sendiri juga. Oh, oke oke. Berarti ibaratnya emang di sini kemarin waktu pandemi ya Mas ya, terus mengharuskan kita buat pindah ke apa namanya kampung halaman kita karena emang di situ apa ya, yang namanya kita pergerakan itu benar-benar dibatasi ya Mas. Makanya itu pindah ke Kendal gitu ya. Kalau aslinya kan emang di Semarang tadinya. Kalau awalnya di Semarang, cuma kalau untuk perizinan segala macam sih sebenarnya di Kendal kayak gitu. Cuma Oh gitu. karena marketnya kita kebanyakan di Semarang ya kita mendekati market. Tapi di sini kita pindah ke Kendal ya kita juga mulai market di Kendal juga. Oh oke oke mantap banget. Berarti ibaratnya apa ya? Selain kita dapat market di Semarang, kita juga dapat market di Kendal kayak gitu. Terus kayak kendalanya apa Mas dalam menjalankan bisnis ini? Kalau kendalanya sih sebenarnya eh, kalau mungkin sih dari segi manajemennya kayak gitu. Kalau dari aku kan basicnya dari pertanian kayak gitu. Jadi untuk itu bener-bener ya aku nggak ada gambaran kayak gitu. Dulu waktu kuliah mungkin ada kuliah kewirausahaan, terus juga ya yang berkaitan sama bisnis-bisnis kayak gitu kan kita mungkin belajarnya cuma permukaan-permukaannya tok kayak gitu. Jadi ya sambil jalanin bisnis, sambil aku belajar juga ikut pelatihan-pelatihan, workshop terkait bisnis, kemudian ya sharing-sharing juga dengan teman-teman yang udah jalanin bisnis juga kayak gitu sih. Jadi ya mungkin kendalanya lebih ke manajemen, mungkin manajemen apa ya keuangannya, kemudian juga pemasarannya seperti apa, kemudian produksinya seperti apa. Kalau dulu kan kayak kita ya yang penting jalan-jalan aja kayak gitu. Ternyata ya produksi itu ada tata caranya kayak gini. Kemudian juga pembukuan keuangan seperti apa, kemudian marketing seperti apa itu ternyata ya uh, kita pelajari juga kayak gitu sih. Oh gitu ya ya ya. Kalau pernah nggak sih kayak misalnya ngadain kayak webinar ataupun seminar terkait dari Ayo Nandur Mas? Eh, kita sebelum pandemi sih kita udah pernah ngadain juga kayak workshop online kayak gitu. Terus karena dulu belum pandemi kayak gitu kan ternyata kalau menurut kita workshop online itu ya nggak apa ya kurang maksimal kayak gitu dibandingkan workshop offline. Tapi setelah pandemi itu akhirnya kita ngadain kegiatan workshop online juga. Terus juga dari teman-teman organisasi kampus baik di
Undip, kemudian di luar Undip juga kita beberapa kali ngadain webinar juga gitu sih. Oh, oke oke. Kalau buat rencana ke depannya dari Ayo Nandur itu mau kayak gimana, Mas? Apakah emang kita apa namanya kita bakalan ngadain seminar-seminar lagi ataukah kayak seperti apa, Mas? Halo? Oke, lanjut Mas. Terkait dari rencana dari Ayo Nandur ke depan tuh mau seperti apa, Mas? Apakah mau buat seminar lagi ataukah kayak gimana, Mas? Ya kalau untuk kita sih untuk saat ini ya kayak uh, untuk mengedukasinya ya kita bikin workshop online juga. Terus ya kalau kedepannya sih harapannya kita nggak cuma ya dari awalnya kita mengedukasi dulu, tapi nantinya ya kita juga harapannya ya bisa memproduksi hasil pangannya juga gitu. Jadi nggak cuma di aja, tapi sampai ke hilirnya juga gitu. Oh, oke oke. Berarti ibaratnya di sini kita berharap ibaratnya kita bisa menjalankan bisnis dari hulu ke hilir gitu ya, Mas ya. Ya harapannya sih kayak gitu. Oke, semoga bisa terkabul ya Mas ya besok untuk kedepannya kayak gitu. Amin, amin. Kalau terkaitnya Mas, pertanyaan terakhir, pesan buat teman-teman semua yang besoknya pengen menjalankan bisnis Mas, entah bisnis apapun itu, pesannya dari Mas Arif sendiri apa Mas buat teman-teman? Ya, kalau dari aku sih, kalau misalnya teman-teman mau buat bisnis kayak gitu ya teman-teman bisa apa ya sharing-sharing dulu sama mungkin temennya atau mungkin kakak kelasnya yang udah bilang mereka harus apa ya istilahnya mereka nyari masalah dari orang-orang dulu apa terus baru mereka selesaiin masalahnya itu lewat usahanya mereka kayak gitu. Jadi kalau misalnya kayak kita bikin produk dulu tapi mereka si customernya itu nggak merasa butuh itu ya kita susah buat masarinnya. Tapi kalau misalnya dari orang-orang calon customernya itu mereka butuh produknya kita ya relatif lebih mudah kayak kita buat kita memasarkan produknya kita. Oh, kayak gitu. Berarti di sini ibaratnya dari teman-teman semua tuh sebelum menjalankan bisnis harus benar-benar belajar terkait dari ilmu bisnis itu sebenarnya apa sih, kemudian agar nantinya ketika kita menjalankan bisnis itu benar-benar bisa maksimal kayak gitu. Oke, teman-teman semua mungkin cukup itu aja buat perbincangan kita dengan Mas Arif dari Ayo Nadur. Ini ilmunya sangat bermanfaat banget buat bisnis kedepannya. Mungkin teman-teman semua yang ibaratnya sudah menonton video ini sampai akhir, pokoknya terima kasih banget. Jangan lupa like dan juga subscribe channel YouTube Privasan AK, dan juga tentunya tunggulah video-video kami berikutnya yang insya Allah akan semakin menarik dan juga semakin asik. Terima kasih bagi kalian semua yang udah menonton video ini. See you the next time video. Dadah!